Selamat datang kembali di Gens News. Di sini kita akan ngobrolin seputar teknologi. Di sini gue akan ngerangkum event tahunan Apple yang diselenggarakan setiap September. Biasanya itu pada event September itu Apple ngumumin device-device terbaru dan iPhone terbaru. Tapi sayangnya pada event ini tuh Apple nggak ngumumin iPhone 12 ya, seperti yang udah dirumorkan juga. Karena pandemi, jadi iPhone 12 rencananya bakal diundur. Tampaknya iPhone 12 tuh akan diumumin pada bulan Oktober mendatang. Oke, kita mulai aja. Yang pertama ada Apple Watch Series 6. Apple Watch Series 6 sendiri hadir dengan warna baru yaitu red dan navy blue. Kayaknya sih navy blue ya, karena birunya agak gelap. Gue suka banget sama warna merahnya sih, karena produk red kan. Warna produk red tuh gue lebih suka daripada warna merah biasa, karena lebih ngingetin gue sama merah Ferrari. Terus warna bluenya juga navy blue menurut gue lebih elegan aja dibanding biru cerah gitu. Ukuran dan desainnya juga masih sama Series 4 dan 5. Dan mengusung lebar layar yang sama juga, masih 40 dan 44 mm. Membawa fitur andalan baru yang dibanggain banget sama Apple, yaitu Blood Oxygen. Jadi fungsinya itu untuk mengukur kadar oksigen di dalam darah kita gitu loh. Bahkan Apple tuh buat sensor khusus untuk Blood Oxygen ini, sehingga ini tuh kayaknya nggak bakal muncul di Apple Watch series lain ya, karena udah ada sensornya sendiri. Di sini juga Apple ngumumin fitur baru yang akan didapatkan oleh Apple Watch series, yaitu sleep tracker dan automatic hand washing detection. Jadi tuh kalau sleep tracker ya sesuai namanya, jadi dia ngukur tidur kita tuh gimana, kayak deep sleepnya berapa lama. Untuk automatic hand washing detectionnya itu jadi waktu kita mau cuci tangan ntar keluar timer. Jadi tuh kita tahu idealnya tuh kalau cuci tangan tuh berapa detik, jadi biar lebih efisien aja. Kemudian Apple Watch Series 6 ini menggunakan chip baru yaitu S6 yang jauh lebih powerful dan lebih hemat daya dibanding sebelumnya. Apple kayaknya lagi fokus banget untuk nyiptain watch face yang menarik untuk Apple Watch sehingga bisa digunakan untuk oleh banyak orang. Dapat dilihat banyak banget kostumisasi yang dapat dilakukan pada watch face yang baru, sehingga tuh kita bisa gunain memoji kita sendiri sebagai watch face. Jadi tuh tiap orang tuh punya watch face masing-masing gitu loh, biar beda kan. Terus juga Apple tuh punya watch face yang diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. Misalnya kalian suka surfing, di sini tuh kalian bisa kapan sih waktu yang tepat untuk ke pantai, untuk ombaknya tuh bagus tuh kapan gitu loh. Terus untuk kalian yang fotografer tuh ada watch face, jadi kalian tuh bisa tahu kapan golden hour, jadi kalian udah siap-siap untuk berangkat. Untuk kalian yang sibuk juga ada watch face yang di watch face sendiri tuh ada schedule kalian di watch face, jadi kalian tuh bisa tahu oh abis ini tuh ngapain, terus misalnya nanti sore tuh gue ngapain tuh, jadi udah bisa langsung dilihat di watch face-nya langsung. Ini sangat ngebantu banget sih kalau gue lihat, karena gue lihat pesaingnya tuh belum ada gitu loh yang sedetail ini untuk watch. Kemudian Apple memperkenalkan strap Apple Watch yang baru yang dinamakan Solo Loop. Jadi ini tuh strapnya lebih ke arah gelang ya, jadi tuh nggak ada bakal atau sangkutan di belakang jam kayak jam kalian biasa. Jadi tuh lebih mudah dipakai, jadi tinggal masukin doang sebagaimananya gelang. Kekurangannya mungkin tuh karena ukurannya fix, jadi itu kalian kalau mau beli itu harus beneran nyoba dulu ke Apple Store atau iBox mungkin kalau ada. Jadi harus yakin oh ini fit buat gue nih, daripada ntar kalian udah beli terus nggak muat kan sayang banget, karena harganya gue yakin nggak murah gitu loh, karena Apple kan. Kekurangan lainnya tuh mungkin juga karena ini tuh personal banget, ukurannya tuh dari kecil sampai gede tuh beda. Jadi kalian buat yang temennya mau minjem atau mau nyobain jadi nggak bisa, karena kan tiap orang lengannya kemungkinan besar beda-beda ya. Jadi ya mungkin itu sih, tapi mungkin bagi beberapa orang jadi kelebihan ya, karena nggak muat juga gitu loh. Buat maling juga jadi susah kan. Mungkin itu aja sih perubahan ke series 6, sisanya kayaknya masih sama kayak pendahulunya, paling layarnya 2,5 kali lebih terang daripada series 5. Untuk harga sendiri, Apple Watch Series 6 dibanderol dengan harga $399 atau jika dikonversikan ke Indonesia mungkin sekitar 7-8 juta rupiah. Next itu ada Apple Watch SE, hadir dengan ukuran dan desain yang masih sama tapi memiliki harga yang lebih murah. Membawa fitur basic yang sama aja sih sama Apple Watch Series 4, 5, 6 kayaknya. Kekurangannya hanya tanpa sensor Blood Oxygen yang ada di Series 6 yang baru keluar juga, dan masih menggunakan chipset S5 yang diklaim 2 kali lebih cepat dibanding Series 3. Harganya sendiri Apple Watch SE akan dibanderol seharga $279 atau jika dikonversikan ke Indonesia mungkin sekitar 4-5 juta rupiah. Apple Watch Series 6 dan Apple Watch SE sendiri akan rilis pada hari Jumat atau hari Sabtu besok sih kalau di Indonesia ya. Terakhir Apple ngumumin bahwa sekarang mereka memiliki 3 line up Apple Watch, yaitu Apple Watch Series 6, SE, dan Series 3. Series 3 sendiri tuh dibanderol dengan harga $199. Di event ini tuh Apple tuh nggak cuma sekedar rilis hardware, tapi dia juga ngumumin ekosistem mereka juga sih, atau rencana mereka ke depannya. Jadi pada event kali ini Apple tuh ngumumin bahwa mereka sebisa mungkin mengurangi sampah plastik atau sampah yang tidak bisa didaur ulang.
Jadi tuh mereka sekarang gunain bahan-bahan yang kalau bisa tuh recycle. Karena bisa dilihat juga dari Apple Watch juga udah mulai bahan-bahan yang recycle juga. Terus udah mulai ngilangin power adapter pada Apple Watch yang terbaru. Jadi ini tuh mengindikasi bahwa rumor iPhone yang nggak bakal ada charger kayaknya beneran, karena dari Apple Watch itu udah mulai dihilangin. Apple Watch juga nambahin layanan mereka yaitu Apple Fitness Plus. Ini jadi langkah cerdas banget sih, karena menurut gue dia bisa lihat peluang di masa pandemi kayak gini. Orang-orang yang di rumah doang, terus udah banyak juga yang mulai workout di rumah. Jadi tuh mereka ngasih layanan yang lebih interaktif, jadi membantu orang-orang biar bisa tetap olahraga di rumah, tapi tetap interaktif gitu, jadi lebih menyenangkan lah. Apple Fitness Plus sendiri bisa diakses melalui iPhone, iPad, ataupun Apple TV. Apple Fitness Plus ini juga memiliki 10 jenis workout dan terintegrasi dengan Apple Music. Layanan ini dibanderol dengan harga $9,99 per bulan atau $79,99 per tahun. Sayangnya belum tersedia di Indonesia dan baru tersedia pada akhir tahun 2020 ini. Dan buat kalian yang membeli Apple Watch, akan mendapatkan akses Apple Fitness Plus ini secara gratis selama 3 bulan. Apple juga memperkenalkan sistem subscription terbaru mereka yang disebut dengan Apple One. Jadi mereka tuh menggabungkan beberapa layanan mereka seperti iCloud, Apple Music, Apple TV, Apple Arcade, Apple News Plus, dan Apple Fitness. Apple One sendiri tuh akan dibanderol dengan harga $14,95 per bulan untuk individual, $19,95 per bulan untuk family, dan untuk premier itu $29,95. Perbedaannya dengan Premier tuh kalian akan mendapatkan layanan Apple News Plus dan Apple Fitness Plus. Oke, balik lagi ke hardware. Sekarang itu Apple ngerilis akhirnya Apple iPad 8 Generation. Apple memperkenalkan kembali Apple generasi terbarunya, yaitu iPad generasi ke-8 setelah Apple generasi ke-7 tuh yang udah cukup lama. Di sini Apple memasangkannya dengan chipset A12 yang cukup powerful. Tidak banyak yang di-upgrade dari 7 Gen sebenarnya, jadi kayaknya cuma chipset doang yang di-upgrade dari A10 menjadi A12. Apple iPad 8 Generation ini akan dibanderol dengan harga $329 atau berkisar 5-6 juta atau $299 untuk education. Tetapi kita nggak akan dapat yang harga education karena kita sendiri pun nggak ada Apple Store secara resmi gitu di Indonesia. Rilisnya sendiri akan hadir pada hari Jumat atau Sabtu pada waktu Indonesia. Dan yang terakhir, akhirnya yang paling gua excited buat nonton kemarin, yaitu akhirnya Apple menghadirkan new iPad Air 2020 dengan desain yang mirip banget sama iPad Pro 2018 ya, dengan ukuran 11 inch dan varian warna yang cukup banyak. Jadi tuh ini kayaknya ditargetin untuk kalian yang masih muda atau ya masih kuliah atau yang baru mulai kerja. Jadi butuh gadget yang cukup fleksibel buat kalian yang cuma sekedar buat ngetik, editing foto atau video yang ringan. Kayaknya ini enak banget sih buat dipakai. Jadi ini ngebantu banget kerjaan yang ringan-ringan. iPad Air ini memiliki 5 varian warna, yaitu silver, hitam, rose gold, hijau, dan biru. Chipset yang digunakan sendiri tuh baru kali ini kayaknya, yaitu Apple Bionic A14 A14, dan ini tuh jadi chipset pertama yang menggunakan fabrikasi 5 nanometer. Di dalamnya memiliki CPU 6 core dengan konfigurasi 4 efisiensi core dan 2 high performance core. Kemudian memiliki 4 core GPU dengan generasi terbaru. A14 juga memiliki machine learning accelerator dan memiliki neural engine. Apple mengklaim bahwa CPU iPad Air terbaru akan 40% lebih cepat dan GPU 2 kali lebih cepat dibanding pendahulunya. Dengan chipset A14 ini, iPad Air sudah sangat cukup sih untuk keperluan editing, gaming, bahkan untuk gaming kayaknya udah lebih dari cukup, dan multimedia juga udah enak banget karena udah stereo juga speakernya. iPad Air sendiri memiliki kamera depan 7 megapiksel dengan Smart HDR dan dapat merekam video hingga 1080p 60 fps. Kemudian memiliki kamera belakang 12 megapiksel dengan bukaan aperture 1,8 dan dapat merekam video hingga 4K 60 fps, bahkan bisa slow motion hingga 240 fps. Apple akhirnya kembali menggunakan Touch ID, tapi kali ini tuh diletakkan pada tombol power button. Ini lumayan unik sih. Apple bahkan menciptakan custom sensor baru untuk Touch ID pada iPad Air terbaru ini. Ya, harapan gue sih lebih cepet ya ngebacanya, karena kan kita kalau ngidupin iPad kan cuma sekali sentuh doang tuh, kayak cuma dicetakin terus udah gitu kan. Harapannya sih itu udah langsung bisa kebuka ya. Mungkin itu aja sih hal-hal yang baru di iPad Air 2020 ini. Oh ya, sekarang iPad Air juga udah pakai USB Type-C kayak iPad Pro dan dapat menggunakan Apple Pencil 2. Jadi tuh udah ada magnetik di atasnya, jadi tinggal tempel aja. Dan udah bisa gunain Magic Keyboard-nya iPad Pro. Jadi kalau kalian punya harganya 5 juta itu, ya bisa dipakai kayaknya. Perbedaannya sama iPad Pro tuh apa sih? Jadi ya bedanya tuh menurut gue cuman di layar sih, karena ini tuh nggak ada promotion display atau 120Hz display yang kayak di iPad Pro sih. iPad Air sendiri akan dibanderol dengan harga $599 dan tersedia pada bulan Oktober 2020.
Untuk perkiraan harga sendiri sih di Indonesia mungkin berkisar 9-10 juta ya. Yang terakhir sebelum Apple nutup eventnya, Apple tuh mengumumkan bahwa iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7, tvOS 14 akan rilis pada tanggal 16 September atau kalau di Indonesia itu jam 12 atau jam 1 17 September. Jadi harusnya waktu video ini udah rilis tuh udah bisa update ya kalian semua. Jadi itu aja sih beberapa device dan software yang diumumin oleh Apple pada Apple Event September 2020 ini. Sebenarnya dari beberapa rumor ada beberapa device yang belum diumumin sih, kayak AirPods Studio dan AirTags. Mungkin device tersebut disiapkan untuk event Oktober mendatang sekaligus pengumuman iPhone 12. Jadi kayaknya itu aja sih, dan rumor juga kayaknya karena ini kayaknya konsepnya biru semua ya. Dari logo biru, terus Apple Watch ada yang warna biru, iPad Air ada yang warna biru. Jadi gue kayaknya ada indikasi untuk iPhone 12 ntar tuh emang beneran special colornya tuh warna biru, kayak kemarin kan special colornya kan green tuh, midnight green. Ya harapan gue kalau emang biru navy blue ya, karena gue suka banget warna biru gelap. Jadi sekian rangkuman event yang bisa gue kasih. Kalau ada kurang-kurang boleh banget komen di bawah biar gue tahu juga gue kayaknya ada kurang apa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa di video atau podcast berikutnya. Bye.